Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk pendengar setia. Saya Tangguh Nur Fuadi, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, program studi PJJ Akuntansi S1, akan menjelaskan mengenai implementasi ICT literasi di berbagai sektor dalam era industri 4.0 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah ICT literasi. Baik, Industri 4.0 ditandai dengan digitalisasi dan otomatisasi yang mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi. Literasi ICT atau ICT literasi menjadi kompetensi yang wajib dimiliki agar individu dan organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Oke, dalam pembahasan kali ini akan dibahas bagaimana penerapan ICT literasi di berbagai sektor, serta tantangan yang dihadapi dan implementasinya. Baik, untuk objek penelitian pada pembahasan kali ini adalah berfokus pada implementasi literasi ICT di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, sektor bisnis, pemerintahan, dan kesehatan dalam konteks industri 4.0. Oke, masalah penelitian adalah bagaimana tingkat penerapan ICT literasi di berbagai sektor dan faktor-faktor yang menghambat implementasi literasi digital di masyarakat, khususnya di Indonesia dan dalam dunia industri. Tujuan Tujuannya adalah yang pertama untuk menganalisis sejauh mana literasi ICT telah diterapkan di berbagai sektor. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kendala utama dalam penerapan ICT literasi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan ICT literasi dalam era industri 4.0 dalam berbagai sektor. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis literatur. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terkait penerapan ICT literasi di berbagai sektor yang telah disebutkan tadi. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, penerapan ICT literasi dalam sektor pendidikan. Dapat dilihat dalam satu, implementasi e-learning dan pembelajaran berbasis digital. Di sini sudah sangat banyak ya, pembelajaran-pembelajaran yang tidak lagi klasikal atau di kelas, namun sekarang sudah memasuki pembelajaran melalui e-learning dan berbasis digital, melalui misal media Zoom atau Google Teams. Jadi tidak harus berkumpul dalam satu tempat, namun bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh, seperti perkuliahan yang dilaksanakan di Universitas Siber Asia saat ini, menggunakan sarana e-learning, pembelajaran jarak jauh, dan menggunakan aplikasi Edling ya, di mana di situ dapat berfungsi sebagai tempat penyerahan tugas dan pengumpulan tugas, dan untuk mengatur mekanisme dalam perkuliahan selama satu semester. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence dan Big Data dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tentu dalam menggunakan AI dan Big Data akan mendapatkan hasil yang lebih relevan terhadap apa yang dibutuhkan khususnya dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa untuk menerapkan keterampilan teknologi. Ini sangat penting karena pada industri 4.0 sudah menggunakan teknologi yang maju. Apabila masyarakat atau dalam proses belajar mengajar, proses pendidikan, siswa belum diajari atau diperkenalkan dengan literasi digital, akan merasa tertinggal atau gugup pada saat menggunakannya pada dunia kerja. Oleh karena itu, baik guru maupun siswa sangat penting untuk mempelajari literasi digital ini. Dan saat ini, selain pekerjaan juga, sarana mencari kerja sudah menggunakan AI ya. Seperti kemarin ada cerita bahwa di dunia swasta, untuk mendapatkan
eh, pekerja-pekerja yang sesuai sudah langsung mereka menggunakan AI. Jadi ketika ada mereka membuka lowongan pekerjaan, kemudian berapa bahkan tidak perlu mendaftar, mereka cukup dengan masuk ke platform penyedia tenaga kerja atau platform yang terkenal itu ada eh, platform yang bisa digunakan untuk mendaftarkan pekerjaan. Di situ tanpa mendaftar mereka bisa langsung masuk ke situ kemudian mencari kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Langsung di situ dapat terlihat nama-nama yang keluar, nama-nama yang memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Nah, dari situ langsung bisa dihubungi oleh perusahaan. Jadi perusahaan saat ini tidak hanya pasif namun juga bisa bergerak aktif menggunakan bantuan teknologi AI. Selain daripada itu, setelahnya juga tetap dilaksanakan wawancara dan sebagainya. Namun untuk penjaringan pertama, menyaring para calon pegawai, mereka sudah menggunakan AI. Beberapa perusahaan di Indonesia sudah menerapkan hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah pembahasan di dalam sektor bisnis. Jelas penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resources Planning untuk meningkatkan efisiensi operasional ini juga sudah sangat masif dilakukan ya. Oleh karena itu, sekarang para perusahaan cenderung lebih mengutamakan para calon pekerja-pekerja yang sudah dapat melek teknologi ya, tidak tidak hanya terampil dalam soft skill atau bidang tertentu, namun juga harus melek teknologi. Kemudian implementasi e-commerce dan pemasaran digital dalam strategi bisnis, wah ini sudah sangat masif, di mana sekarang sudah banyak marketplace, e-marketplace yang ada di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, di mana dimanapun kita berada dapat langsung membuka aplikasi tersebut dan memilih barang-barang yang sekiranya kita butuhkan, tanpa harus datang ke toko secara langsung. Itu sangat eh, ber, saya kira berfungsi mutualisme ya Pak, bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual, karena dari sisi konsumen tidak perlu repot datang ke tempat, dari sisi penjual juga tidak perlu menyediakan toko yang bagus atau toko yang cukup besar, cukup yang penting ada barangnya saja bisa langsung dijual. Nah, ini juga akan menghemat biaya biaya sewa ya, karena misalnya harus menyewa toko yang besar harus mengeluarkan sewa yang lebih. Tapi dengan adanya e-commerce, e-marketplace di Indonesia, jadi eh, hal tersebut bisa diminimalisir. Ya, ini sangat sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian keamanan cyber sebagai bagian dari literasi ICT dalam bisnis. Oh, tentu saja di era 4.0 ini data itu sangat penting ya, karena dengan data kita bisa melakukan banyak hal. Oh, yang sebagai contoh aja, misal KTP kita ada dimiliki oleh orang lain, kemudian digunakan untuk pinjol misal, itu juga sangat merugikan ya, apalagi dengan data-data perusahaan ya, itu juga sangat harus diberikan perlindungan ya, diberikan keamanan yang cukup kuat untuk menghindari hacker-hacker atau eh, pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ICT literasi dalam sektor pemerintahan. Yang pertama, e-government untuk meningkatkan transparansi dan layanan publik. Ini sudah bagus dilakukan di Indonesia, namun saya rasa masih perlu ditingkatkan ya, khususnya bagi penyedia aplikasi atau aplikasi yang disediakan pemerintah, harus harus dapat bersaing lah minimal dengan swasta ya, pihak-pihak swasta seperti misal perbankan, aplikasi-aplikasi pemerintah, misal aplikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, itu harus mereka mungkin bisa berbenchmark kepada aplikasi-aplikasi dari lembaga perbankan, karena lembaga perbankan saya lihat sudah dari semua yang ada sudah cukup bagus ya, bagus, lancar, dan kemudian sesuai dengan eh, fungsinya, jadi tidak 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 bertele-tele gitu. Namun demikian di dalam sektor pemerintah
entah dari sisi regulasi atau governance yang dijaga. Nah, saya rasa harus ada revolusi di situ atau reformasi untuk membentuk sistem dan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien ya. Karena saya rasa semuanya membutuhkan pemerintahan, baik dari level desa sampai dengan atas ya, untuk kebutuhan baik pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan publik ya, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dapat berimplikasi pada peningkatan mungkin kesukarelaan dalam membayar pajak atau ketertiban umum dan juga mengurangi tingkat pengangguran apabila bisnis-bisnis berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Nah, di situ kan akan banyak tercipta lapangan-lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini perlunya peran pemerintah dan governance ini juga lebih transparan ya karena melalui sistem jadi awal sampai akhir itu udah menggunakan sistem tidak tidak manual karena kalau manual itu rawan terjadi penyalahgunaan ya oleh oknum-oknum yang mungkin kurang bertanggung jawab yang haji mumpung lah. Jadi menggunakan sistem tidak bisa diakal-akali lagi. Oleh karena itu sangat penting sistem e-government dalam pemerintahan. Saya sangat mendukung sekali. Khususnya di Direktorat Jenderal Pajak ya. Saat ini lagi ada peluncuran Cortex ya, meskipun masih banyak kendala, namun saya harapkan sih dapat menuju pemerintahan DJP yang lebih bagus lagi untuk meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian digitalisasi administrasi dan data untuk mempercepat layanan. Nah, ini salah satu contohnya ada di eh, bidang kesehatan ya di BPJS ya, di mana BPJS sudah menggunakan JKN, gitu, aplikasi JKN di situ sudah bisa langsung mendaftar atau melihat riwayat kesehatan kita ini sudah sangat sangat bagus ya dan bisa melihat juga fasilitas kesehatan yang terdekat ya yang ada di sekitar dan bisa mengetahui juga nih tingkat antriannya atau mulai mengantri di mana kapan. Kemudian pelatihan literasi digital bagi aparatur negara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentu saja selain memiliki aplikasi yang bagus, harus juga mempunyai sumber daya manusia atau pegawai yang dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik juga dong, eh, agar tetap termaintenance dengan bagus dan terjaga keberlangsungan dan keberlangsungan dari aplikasi maupun e-government itu dan diharapkan akan terus meningkat. Oke, selanjutnya di sektor kesehatan ada telemedicine dan rekam medis digital untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Ini adalah menggunakan media internet dan robot ya jarak jauh. Kemudian pemanfaatan AI dalam diagnosis penyakit dan pengelolaan data pasien. Wah, ini juga sangat baik nih. Jadi dengan adanya AI ini kan mengurangi tingkat malpraktek ya yang dilakukan atau kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap eh, pasien. Meskipun saya rasa tetap peran dari dokter ini tidak dapat tergantikan karena bagaimanapun AI ya hanyalah sebuah alat ya, sebuah mesin ya, tidak seperti manusia yang memiliki perasaan. Jadi memang AI ini hanya sebagai pembantu ya, pembantu dokter. Kemudian kampanye kesehatan berbasis digital untuk edukasi masyarakat. Nah, ini juga sangat penting nih dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya smartphone dan lain-lain. Akses informasi sangat cepat dan mudah sehingga penyuluhan terkait dengan kesehatan ini bisa langsung kepada masyarakat dengan cepat loh. Jadi tidak harus melalui apa namanya pendidikan formal maupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh fasilitas kesehatan, namun langsung bisa dilihat di smartphone kita dimanapun dan kapanpun.
Oke, kesimpulannya adalah ICT literasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi teknologi di berbagai sektor dalam era industri 4.0. Peningkatan literasi digital harus menjadi fokus utama untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan produktivitas di masyarakat, bisnis, pemerintahan, dan sektor kesehatan. Dengan kolaborasi antara pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat, transformasi digital dapat berjalan secara optimal dan inklusif. Dan diharapkan dengan semuanya berkolaborasi dengan bagus, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk saran yang dapat saya berikan adalah pemerintah harus meningkatkan program literasi digital bagi masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Oke, tentu saja di situ juga harus diimbangi dengan eh, pendidikan formal atau pendidikan dasar yang mumpuni ya. Dalam artian dari SD maupun SMP dan SMA harus sudah benar-benar menguasai pendidikan-pendidikan yang diberikan, tidak hanya menjalani namun juga harus memahami dan menguasai. Jadi ketika mereka para siswa diberikan literasi digital, akan lebih cepat daya tangkapnya daripada ketika hanya asal menjalani, misal sebenarnya masih masih harus tinggal di kelas, namun ter- dengan terpaksa dinaikkan atau harus dinaikkan. Nah, itu kan akan kurang tepat ya, karena sebenarnya siswa tersebut belum belum menguasai dan memahami dengan betul. Nah, nanti pada akhirnya akan outputnya jadi kurang maksimal. Ya, saran yang kedua adalah institusi pendidikan perlu mengintegrasikan ICT literasi dalam kurikulum formal. Nah, ini juga saran yang sangat bagus ya menurut saya, karena untuk mewadahi era saat ini ya, sehingga khususnya di Jakarta juga kalau bisa WFH gitu atau study from home, jadi tidak perlu bermacet-macet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus memberikan pelatihan berkala kepada karyawan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, ini selain sebelum menjadi menjadi karyawan, namun pada di perusahaan juga harus memberikan pelatihan yang cukup agar karyawan tersebut bisa menguasai teknologi dan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir, saran yang keempat adalah perlu adanya kebijakan dan perlindungan data dan keamanan siber untuk mendukung penerapan ICT literasi yang lebih aman dan efektif. Nah, ini tugas pemerintah ya, saya rasa sangat diharapkan untuk memberikan keamanan ya, keamanan khususnya di bidang teknologi di Indonesia. Baik, ya demikian presentasi dari saya. Sebelum menutup presentasi saya, ada sebuah kalimat, bersama kita hebat, bersatu kita kuat. Raihlah kemenangan dan jangan terlena. Terima kasih, saya Tangguh Nurwadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.